Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Ayu Arianti dengan NIM 710142233. Di sini saya akan memaparkan presentasi pembahasan mengenai pengembangan karakter dan etika guna memenuhi tugas psikologi pendidikan. Pokok pembahasannya yang pertama yaitu definisi karakter dan etika, yang kedua apa pentingnya pengembangan karakter, yang ketiga komponen utama karakter, kemudian pengembangan etika yang baik, tantangan pengembangan karakter dan etika, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu ada definisi karakter dan etika. Yang pertama ada definisi karakter. Karakter itu merujuk pada sifat-sifat moral, etika, dan kepribadian individu yang membentuk identitas dan perilaku. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Karakter itu tidak bisa dibentuk dengan jangka waktu yang pendek. Karakter memerlukan pembentukan dengan relatif waktu yang cukup lama. Kemudian ada etika. Etika di sini mengenai prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku manusia dalam berinteraksi sosial, mempertimbangkan apa yang dianggap benar ataupun salah, serta nilai-nilai yang membentuk pandangan terhadap tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma yang diakui. Etika memberikan kerangka kerja moral untuk membimbing pengambilan keputusan dan tindakan manusia. Baik, kemudian pentingnya pengembangan karakter. Pengembangan karakter itu penting karena apa? Karena untuk menciptakan individu yang sukses, moral, dan memiliki nilai-nilai yang positif. Karakter yang baik itu dapat memandu keputusan etis, mendukung hubungan yang sehat, dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Dengan karakter kita yang kokoh, individu dapat mengatasi tantangan atau menjadi pemimpin dengan integritas yang baik dan dapat berkontribusi berkelanjutan pada masyarakat dan karir mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya ada 3 komponen penting karakter, yaitu yang pertama ada integritas. Integritas itu merupakan suatu landasan karakter yang kuat yang ada pada diri manusia, mencakup seperti konsistensi dan kejujuran dalam tindakan dan perkataan. Ini membentuk dasar kepercayaan dan reputasi individu. Kemudian ada empati. Empati itu yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain untuk membentuk hubungan sosial yang sehat. Empati menciptakan koneksi emosional dan meningkatkan kolaborasi. Dan ada yang ketiga yaitu ketangguhan mental. Kemampuan untuk mengatasi tekanan, kegagalan, dan tantangan menunjukkan ketangguhan mental. Ini diperlukan untuk menjaga semangat dan kesinambungan dalam mencapai suatu tujuan. Oke, yang lanjutnya yaitu pengembangan etika yang baik. Yang pertama ada dari kesadaran diri sendiri tentunya. Awal dari melakukan suatu tindakan itu berada pada diri sendiri yang pertama. Kesadaran akan nilai-nilai pribadi dan prinsip moral menjadi langkah awal dalam pengembangan etika yang baik. Introspeksi mendalam membantu individu memahami landasan moral yang membimbing tindakan dan keputusan. Kemudian refleksi diri. Di sini melanjutkan introspeksi untuk mengidentifikasi nilai-nilai prinsip moral, keyakinan yang mendasari tindakan dan keputusan kita. Pertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat tercermin dalam perilaku kita. Jadi kita harus merefleksi diri, tindakan apa yang harus kita lakukan dan tindakan apa yang tidak kita lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri maupun kebaikan menyeluruh ke masyarakat. Kemudian ada integritas pribadi. Integritas pribadi dengan konsisten bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis yang dipegang bahkan dalam situasi sulit atau tekanan. Jadi integritas pribadi itu kayak karakter juga ya, karakter yang kuat dalam diri kita dalam menghadapi situasi sulit atau tekanan. Kemudian di sini ada tantangan pengembangan karakter dan etika. Itu yang pertama ada faktor dari tekanan lingkungan. Adanya tekanan dari lingkungan sekitar, baik itu dari teman, rekan kerja, atau budaya yang mendukung perilaku yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai etis yang dipegang. Di sini tekanan lingkungannya mungkin, contohnya jika lingkungan tersebut memberi pengaruh buruk atau pengaruh yang tidak baik kepada diri kita sendiri, maka, mmm
itu dapat mempengaruhi karakter yang ada di diri kita. Jika kita mempunyai lingkungan yang positif, tentu diri kita akan mengikuti menjadi positif, tapi jika sebaliknya, jika lingkungan kita tidak baik atau tidak sehat, maka di dalam diri kita juga banyak etika yang kurang bagus dan karakter yang kurang bagus pula. Kemudian kurangnya kesadaran diri. Tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai dan prinsip etis yang seharusnya menjadi dasar dalam pengembangan karakter yang dapat menghambat pertumbuhan dan perubahan positif. Di sini kurangnya ada kesadaran diri itu seperti kita masih sering menyepelekan tentang kejujuran, tanggung jawab. Itu juga merupakan salah satu dasar yang harus kita pegang untuk mengembangkan karakter dan etika. Kemudian ada tantangan dalam komunikasi, kesulitan dalam mengkomunikasikan nilai-nilai etis dengan jelas kepada orang lain, terutama jika ada perbedaan pandangan atau pemahaman terkait etika. Oke, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam pengembangan karakter dan etika, individu dihadapkan pada berbagai tantangan seperti tekanan lingkungan dan dilema moral. Kesadaran diri, komitmen pada nilai-nilai etis, serta kemampuan mengatasi tekanan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Dengan menghadapi dilema moral secara bijaksana, menjaga integritas pribadi, dan memperkuat etika sehari-hari, individu dapat membentuk karakter yang kokoh dan mendukung budaya etis dalam masyarakat dan organisasi. Jadi, karakter dan etika itu mempunyai kesinambungan, seperti contohnya jika karakter kita kuat dan baik, maka etika yang akan kita lakukan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain tentunya akan baik pula. Begitu pula sebaliknya jika karakter kita tidak baik, maka etika yang akan kita lakukan itu juga akan tidak baik pula. Begitu presentasi yang dapat saya paparkan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.